Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Bapak Bahlil Lahadalia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Ibu semua, perlu saya laporkan bahwa sesungguhnya Bapak Presiden berkenan untuk hadir bersama-sama kita di acara pada pagi hari ini. Namun karena cuaca yang tidak memungkinkan, kami sangat mengapresiasi dan menghargai komunikasi saya sampai dengan 45 menit yang lalu dengan Pak Seskap. Tadinya masih oke, tapi karena kabut yang tidak bisa mendarat dan demi keselamatan Bapak Presiden, kita memutuskan untuk Bapak Presiden mengikuti lewat VidCon bersama-sama kita. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa yang hadir, yang kami hormati Bapak Sekretaris Kabinet, Pak Teddy Indrawijaya, dan Duta Besar negara sahabat yang sempat hadir. Kami juga di sini melaporkan Bapak Presiden ada 2 gubernur, yaitu yang saya hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa dan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Langsung hadir Bapak Gubernur, Bapak Maiheldi Ansrullah, dan juga ada Bapak Gubernur Lampung yang lewat online, Bapak Mirzani Jausal. Yang saya hormati Bapak Bupati Bondowoso, Bapak Abdul Hamid Wahid. Cerah kali kau, kader Gerindra kau. Dan seluruh Forkopimda Jawa Timur, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam yang tadi sama-sama satu heli. Kami terima kasih Bapak Presiden. Tadi kami sudah merasakan naik heli baru milik Bapak Presiden. Dan tadi saya sampaikan kepada Ibu Gubernur, ini karena mungkin rezeki Ibu Gubernur, jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas Bapak Presiden. Yang saya hormati Wakil Menteri SDM yang ada di Cepu dan Kepala SKK Migas, beserta Direktur Utama PT Pertamina yang ada di Cepu dan Presiden Direktur Exxon Mobil. Yang juga hari di sini Bapak Presiden kami laporkan ada Direktur Utama PT PLN, Bapak Darmawan Prasojo. Wajahnya sangat sumuria karena baru diangkat sebagai Dirut PLN lagi. Ini. Dan Bapak Ibu semua pejabat yang hadir yang saya tidak sebut satu persatu, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Bapak Presiden kami laporkan kami sekarang pada posisi ketinggian 1.600 di atas permukaan laut. Dan cuacanya di sini sangat dingin. Saya lagi sedang membayangkan kalau ada Bapak Presiden hadir di sini, mungkin pasti belum mau pulang cepat karena suasananya sangat bagus sekali di sini. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Presiden dalam menyempatkan waktu untuk menghadiri dan sekaligus meresmikan acara kita pada pagi hari ini. Kami laporkan bahwa acara pagi hari ini kita meresmikan 15 provinsi proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan total kapasitas
sebesar 379,7 megawatt dengan total investasi kurang lebih sekitar 25 triliun. Dan yang diresmikan sekarang adalah sebesar 120 megawatt dan di lokasi sekarang sebesar 34,9 megawatt. Dan ini adalah tahap pertama, dan ini Pak Presiden Medco Pak Helmi Ponegoro ini menyampaikan kepada saya tadi malam bahwa tahap kedua akan menambah 45 megawatt dan tahap ketiga sekitar 25. Jadi total di sini kurang lebih sekitar 110 megawatt. Jadi Pak Helmi ini cerah terus Pak, karena kontraknya dari PPA dengan PLN jalan terus. Kami juga melaporkan bahwa dari 3 lokasi yang kita resmikan hari ini untuk pembangkit ada di Jawa Barat, di Gunung Salak, kemudian ada juga di Sumatera Barat, dan di beberapa provinsi yang lain. Manfaat dari pembangunan pembangkit EBT energi baru terbarukan yang pertama adalah mendorong pertumbuhan industri lokal dengan TKDN 40%. Dan setelah kita hitung kontribusi PNBP dan bonus produksi panas bumi sebesar 426,5 miliar per tahun. Jadi ini memang ada bagi hasil Bapak Presiden. Dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 9.500, dan khusus Medco melakukan investasi sebesar 3,9 triliun rupiah. Pak Helmi benar ya? Pak Helmi mukanya senyum terus. Khusus untuk di Ijen, Bapak Presiden penciptaan lapangan pekerjaan sebesar 1.404 orang. Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan, bahwa transisi energi harus kita lakukan terus menerus. Dan untuk di 15 provinsi, selain daripada PLTP, kita juga meresmikan PLTS, desa-desa yang belum mendapat listrik. Kurang lebih sekitar ada 5.600 desa, dusun yang belum ada mendapat listrik. Sesuai arahan Bapak Presiden, desa-desa ini kita akan memakai PLTS. Dan sekarang sudah kita memulai untuk sampai dengan 5-10 tahun ke depan, agar semua desa kita bisa mendapat manfaat daripada listrik. Selain daripada itu, kami juga menyampaikan bahwa penambahan 110 megawatt energi baru terbarukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan apa yang menjadi konsensus nasional untuk mendorong agar net zero emission kita di 2060 bisa sesuai dengan target. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa pada hari ini kita meresmikan juga blok minyak yang ada di Cepu sebesar 30.000 barel per day. Atas arahan Bapak Presiden, untuk urusan energi harus kita masuk pada swasembada. Target kita 2029-2030 lifting kita harus 900.000 sampai 1 juta barel. Dan kami melaporkan 30.000 barel per day yang ada sekarang, ini kerjanya hanya 8 bulan. Dan maju lebih cepat 10 bulan daripada perencanaan. Dan ini kita lakukan sejak Bapak Presiden dilantik 6 hari. Kami langsung datang ke Cepu, dan alhamdulillah ExxonMobil yang bekerja sama dengan Pertamina mampu meningkatkan 30.000 barel. Dan ini adalah hasil karya nyata asli
dari awal sampai akhir di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo. Dan Bapak Presiden, kami sampaikan juga bahwa 30.000 ini adalah penambahan. Jadi kemarin dari Cepu itu 150.000. Jadi total lifting kita nanti dari Cepu itu 180.000 barel per day. Dengan kata lain 25% dari total lifting nasional. Dan kami menyampaikan atas kerja keras kita semua, baik dari Pertamina maupun K3S yang lain, insya Allah target APBN untuk lifting minyak sebesar 605.000 barel per day, insya Allah akan kita bisa wujudkan bersama-sama. Kami juga laporkan kepada Bapak Presiden bahwa secara keseluruhan proyek yang ada di Cepu itu secara keseluruhan mencapai 4 miliar US dollar dan telah menyumbang 30 miliar US dollar bagi pendapatan negara. Jadi kita investasi 4 miliar US dollar, tapi pendapatan negara dari totalnya sudah mencapai 35 miliar, dan itu juga yang meningkatkan PAD di Cepu dan Jawa Timur. Saya pikir hanya ini yang perlu kami laporkan terkait dengan proyek di Cepu. 99% itu adalah memakai karyawan dalam negeri, anak-anak Republik Indonesia. 99%. Dan ini yang harus terus kita lakukan. Karena itu saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada SKK Migas, Medco, dan ExxonMobil yang terus menerus dalam mewujudkan apa yang menjadi target Bapak Presiden. Demikian kami mohon arahan Bapak Presiden tanpa mengurangi rasa hormat kami. Teman-teman dari 15 provinsi ingin berdialog langsung dengan Bapak Presiden agar suasana kebatinan mulai tersambung dan memperkuat hubungan agar mereka bisa semangat dalam bekerja di lapangan. Demikian, terima kasih. Kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk menyampaikan arahan dan penyampaian pemberian semangat kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.